Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Membaca firman, kita bernyanyi dari Mukende nomor 135. Otondi Parbadia. Kembali kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh pasal yang ke-1 sampai dengan yang ke-4. 1 Tawarikh. Buku 1 dan 2 Tawarikh sebagian besar berisi kejadian-kejadian yang telah diceritakan dalam buku Samuel dan buku Raja-Raja. Tetapi di dalam buku Tawarikh, kejadian-kejadian itu diceritakan dari segi pandangan lain. Sejarah kerajaan Israel dalam buku Tawarikh ditulis dengan dua maksud utama. 1. Untuk menunjukkan bahwa sekalipun kerajaan Israel dan Yehuda ditimpa kemalangan, namun Allah
masih memegang janjinya kepada bangsa itu dan melaksanakan rencananya untuk umatnya melalui orang-orang yang tinggal di Yehuda. Penulis yakin mengenai hal itu karena ia ingat akan hal-hal besar yang telah dicapai oleh Daud dan Salomo, serta pembaharuan-pembaharuan yang diusahakan oleh Josafat, Hizkia, dan Josia. Juga karena masih ada orang-orang yang tetap setia menyembah Allah. 2. Untuk menguraikan asal mula upacara ibadah di rumah Tuhan di Yerusalem, terutama mengenai susunan jabatan imam dan orang-orang Lewi yang bertugas dalam upacara-upacara ibadat itu. Sekalipun rumah Tuhan di Yerusalem itu dibangun oleh Salomo, namun di dalam buku Tawari ini Daud dikemukakan sebagai pendiri yang sesungguhnya dari rumah Tuhan itu dan upacara-upacara ibadatnya. Pasal 1. Garis keturunan Adam sampai Abraham. Dari Adam sampai Nuh, silsilah leluhur bangsa Israel dari Adam sampai Nuh berturut-turut adalah sebagai berikut: Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusala, Lamek, Nuh. Bangsa-bangsa keturunan Nuh. Anak-anak lelaki Nuh ada 3 orang: Sem, Ham, dan Yapet. Anak-anak lelaki Yapet ialah Gomer, Magok, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Mereka adalah leluhur bangsa-bangsa yang disebut menurut nama mereka. Keturunan Gomer ialah orang Askenas, Ripat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah orang Elisa, Spanyol, Siprus, dan Rhodes. Anak-anak lelaki Ham ialah Kus, Mesir, Libya, dan Kanaan. Mereka adalah leluhur bangsa-bangsa yang disebut menurut nama mereka. Keturunan Kus ialah orang Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Keturunan Raema ialah orang Seba dan Dedan. Kus mempunyai seorang anak laki-laki bernama Nimrod, yang menjadi raja perkasa yang pertama di dunia. Keturunan Mesir ialah orang Lydia, Anamim, Lehabim, Naptuhim, Patrusim, Kasluhim, dan Kreta. Mereka itulah leluhur orang Filistin. Anak-anak lelaki Kanaan ialah Sidon yang sulung dan Het. Mereka adalah leluhur bangsa-bangsa yang disebut menurut nama mereka: Kanaan,
adalah juga leluhur orang Jebusi, Amori, Girgasi, Hewi, Arki, Sini, Arwadi, Semari, dan Hamati. Anak-anak lelaki Sem ialah Elam, Asur, Arpaksad, Lut, Aram, Us, Hul, Keter, dan Mesek. Mereka adalah leluhur bangsa-bangsa yang disebut menurut nama mereka. Arpaksad adalah ayah Selah, dan Selah ayah Eber. Eber mempunyai 2 anak laki-laki. Yang pertama bernama Pelek, karena pada zamannya bangsa-bangsa di dunia terbagi-bagi. Yang kedua bernama Yoktan. Keturunan Yoktan ialah orang Almodad, Seleb, Hajar, Mawet, Yerah, Hadoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Shewa, Ofir, Hawila, dan Yohab. Dari Sem sampai Abraham. Silsilah leluhur bangsa Israel dari Sem sampai Abraham berturut-turut adalah sebagai berikut. Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Abram dikenal juga dengan Abraham. Keturunan Ismail. Abraham mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Ishak dan Ismail. Inilah anak-anak Ismail: Nebayot yang sulung, lalu Kedar, Abel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Napis, dan Ketma. Keturunan Abraham dan Ketura. Abraham mempunyai selir bernama Ketura. Dari selirnya itu yang mendapat anak lelaki yang bernama Jimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan mempunyai anak-anak lelaki yang bernama Sheba dan Dedan. Midian mempunyai anak-anak lelaki yang bernama Epa, Eber, Hanok, Ahida, dan Elida. Keturunan Esau dan Ishak. Ishak, anak Abraham, mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Esau dan Yakob, yang juga dikenal sebagai Israel. Anak-anak lelaki Esau ialah Elipas, Rehuel, Zeus, Yaelam, dan Korah. Elipas adalah leluhur suku Teman, Omar, Jepi, Gaetam, Kenas, Timna, dan Amalek. Rehuel adalah leluhur suku Nahat, Jerah, Syama, dan Misa. Penduduk asli tanah Edom. Penduduk asli tanah Edom adalah keturunan anak Seir, yaitu Lotan, Shobal, Gibeon, Ana, Disyon, Ezer,
dan Disyan. Anak-anak lelaki Lotan ialah Hori dan Homam. Lotan mempunyai seorang saudara perempuan bernama Timna. Anak-anak lelaki Syobal ialah Alian, Manahat, Ebal, Shepi, dan Onam. Anak-anak lelaki Gibeon ialah Aya dan Ana. Anak-anak ialah Disyon, dan anak Disyon ialah Hamran, Esiban, Yitram, dan Keram. Anak-anak lelaki Ezer ialah Bilhan, Jawan, dan Yakan. Anak-anak lelaki Disyon ialah Uz dan Aran. Raja-raja Edom. Sebelum ada raja yang memerintah di Israel, tanah Edom diperintah berturut-turut oleh raja-raja yang berikut ini: Bela, anak Beor dari Dinhaba; Yobah, anak Jerah dari Bojra; Husam dari daerah orang Teman; Hadad, anak Bedad dari Awid. Dialah yang mengalahkan orang Midian dalam pertempuran di daerah Moab. Samla dari Masreka; Saul dari Rehobot di pinggir sungai; Baal-Hanan, anak Akbor; Hadad dari Pahi, istrinya bernama Mehetabit, anak Matred dan cucu Mejahab. Bangsa Edom terdiri dari suku Timna, Alia, Yetet, Oholibama, Ela, Pinom, Kenas, Teman, Misjar, Magdiel, dan Iram, masing-masing menurut nama kepala sukunya. Keturunan Yehuda, anak Yakub. Anak lelaki Yakub adalah 12 orang: Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Yusuf, Benjamin, Naftali, Gad, Asher. Anak lelaki Yehuda ada 5 orang dari istrinya yang bernama Batsua, wanita Kanan, lahir Onan, dan Sela dari istrinya yang bernama Tamar, yaitu anak menantunya sendiri, lahir Peres dan Jerah. Anak sulung Yehuda, itu sangat jahat sehingga Tuhan membunuhnya. Peres mempunyai 2 anak lelaki, yaitu Hezron dan Hamul. Jerah mempunyai 5 anak lelaki: Jimri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Akan anak Karmi, keturunan Jerah, mendatangkan malapetaka atas umat Israel karena mengambil barang rampasan perang yang dihususkan untuk Allah. Anak laki-laki Etan ialah Azaria,
silsilah Isai, ayah Raja Daud. Hezron mempunyai 3 anak lelaki, Jerahmeel, Ram, dan Kaleb. Garis silsilah dari Ram sampai kepada Isai adalah sebagai berikut. Ram, Aminadab, Nahason, seorang tokoh suku Yehuda, Salmon, Boas, Obed, Isai. Anak lelaki Isai ada 7. Inilah nama-nama mereka menurut urutan umur: Eliab, Abinadab, Simea, Netanel, Radai, Ozem, Daud. Isai juga mempunyai 2 anak perempuan, Zeruya dan Abigail. Zeruya mempunyai 3 orang anak, Abisai, Joab, dan Asael. Abigail kawin dengan Yeter, keturunan Ismail. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki bernama Amasa. Keturunan Hezron. Kaleb, anak Hezron, kawin dengan Azuba dan mendapat seorang anak perempuan bernama Jeriot. Jeriot ini mempunyai 3 anak laki-laki, Yeser, Sobab, Arnon. Setelah Azuba meninggal, Kaleb kawin dengan Efrat dan mendapat seorang anak laki-laki bernama Hur. Anak laki-laki Hur bernama Uri dan cucunya bernama Bezalel. Ketika Hezron berumur 60 tahun, ia kawin dengan saudara perempuan Gilead, anak Makir. Mereka mendapat seorang anak laki-laki bernama Segub, dan Segub mendapat seorang anak laki-laki bernama Yair, yang mempunyai 23 desa di wilayah Gilead. Tetapi kerajaan Gesur dan Aram mengalahkan 60 desa di wilayah itu, termasuk desa-desa orang Yair, desa Kenat, serta desa-desa kecil di sekitarnya. Semua orang yang tinggal di situ adalah keturunan Makir, ayah Gilead. Setelah Hezron meninggal, Kaleb anaknya kawin dengan Efrat, janda ayahnya. Anak mereka yang laki-laki bernama Asur. Dialah yang mendirikan kota Tekoa. Keturunan Jerahmeel. Jerahmeel anak sulung Hezron mempunyai 5 anak laki-laki. Ram yang tertua, lalu Buna, Oren, Ozem, dan Ahia. Ram mempunyai 3 anak laki-laki, Maas, Yamin, dan Eker. Jerahmeel mempunyai istri lain bernama Atara. Mereka mendapat anak laki-laki bernama Onam. Anak laki-laki Onam ada 2 orang, Samai dan Yada. Samai pun mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Nadab dan Abisur. Abisur kawin dengan Abihail, dan mereka mendapat 2 anak laki-laki, Ahban dan Molid. Nadab
abang Abisur mempunyai 2 anak laki-laki juga yang bernama Selek dan Apaim. Tetapi Selek meninggal tanpa mempunyai anak laki-laki. Apaim adalah ayah Yisei, Yisei ayah Sesan, dan Sesan ayah Akhlai. Yada saudara Samai mempunyai 2 anak laki-laki bernama Yeter dan Jonathan. Tetapi Yeter meninggal tanpa mempunyai anak laki-laki. Jonathan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Pelet dan Jaja. Mereka semua adalah keturunan Yerahmeel. Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan, hambanya seorang Mesir bernama Yarha. Dikawinkannya dengan salah seorang anaknya. Mereka mendapat anak laki-laki yang bernama Atai. Garis keturunan dari Atai sampai kepada Elisama berturut-turut adalah sebagai berikut: Atai, Nathan, Jabat, Eplat, Obed, Yehu, Azaria, Heles, Elasa, Sismai, Salum, Yekamya, Elisama. Keturunan Kaleb. Kaleb saudara Yerahmeel mempunyai seorang anak laki-laki bernama Mesa. Ia anak sulung. Mesa adalah ayah Jif, Jif ayah Maresa, Maresa ayah Hebron. Hebron mempunyai 4 anak laki-laki: Korah, Tapuah, Rekem, dan Sema. Sema adalah ayah Raham. Cucu Sema bernama Yorkeam. Rekem, abang Sema, adalah ayah Samai. Samai ayah Maon, dan Maon ayah Betzur. Kaleb mempunyai selir bernama Epa. Mereka mendapat 3 anak laki-laki bernama Haran, Moja, dan Gazes. Haran juga mempunyai anak yang bernama Gazes. Seorang bernama Jodai mempunyai 6 anak laki-laki: Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Epa, dan Saab. Kaleb mempunyai selir lain bernama Maka. Dengan dia Kaleb mendapat 2 anak laki-laki bernama Seber dan Tirhana. Kemudian mereka mendapat 2 anak laki-laki yang bernama Saab dan Sewa. Saab adalah pendiri kota Matmana, dan Sewa pendiri kota Makbena dan Gibek. Kaleb juga mempunyai seorang anak perempuan bernama Aksa. Berikut ini adalah keturunan Kaleb juga. Hur adalah anak sulung dari Kaleb dengan istrinya yang bernama Efrat. Shobal anak Hur adalah pendiri kota Kiryat Jearim. Salma anaknya yang kedua adalah pendiri kota Bethlehem, dan Harel anaknya yang ketiga pendiri kota Bet-Gader. Shobal pendiri kota Kiryat Jearim adalah leluhur orang Haru, leluhur separuh penduduk Menuhot, dan leluhur kaum-kaum yang tinggal
di Kiryat Jearim, yaitu kaum Yetri, Puti Sumati, dan Misrai, penduduk kota Jora dan Esitaol, adalah orang-orang yang berasal dari kaum-kaum tersebut. Salma, pendiri kota Bethlehem, adalah leluhur orang Netopa, orang Astatot Bet Yoab, dan orang Jori, yaitu salah satu dari kedua kaum yang tinggal di Manahti. Dari kaum Tirati, Simati, dan Sukati yang tinggal di kota Yabes adalah orang-orang yang ahli dalam hal menulis dan menyalin surat-surat penting. Mereka adalah orang Keni yang kawin dengan orang Rekab. Putra-putra Raja Daud. Putra-putra Raja Daud yang lahir di Hebron menurut urutan umurnya adalah Amnon, ibunya bernama Ahinoam, orang Israel. Daniel, ibunya bernama Abigail, orang Karmel. Absalom, ibunya bernama Maaka, putri Talmai, Raja Gesur. Adonia, ibunya bernama Hagit. Sepaca, ibunya bernama Abital. Itream, ibunya bernama Egla. Keenam putra Daud itu lahir di Hebron, tempat Daud memerintah 7,5 tahun lamanya. Di Yerusalem, Daud memerintah 33 tahun lamanya, dan banyak putranya yang lahir di sana dengan istrinya yang bernama Betseba, anak Amir. Daud mendapat 4 putra yang lahir di Yerusalem: Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo. Ada juga 9 putranya yang lahir: Yikbar, Elisua, Elipelet, Nogah, Nepek, Yapia, Elisama, Eliada, dan Elipelet. Selain mereka itu masih ada putra-putra Daud dari selir-selirnya. Ia juga mempunyai seorang putri bernama Tamar. Silsilah raja-raja Israel dari Raja Salomo sampai Josia adalah sebagai berikut: Salomo, Rehabeam, Abiam, Asa, Josafat, Jehoram, Ahasia, Joas, Amazia, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manase, Amon, dan Josia. Josia mempunyai 4 anak laki-laki: Johanan, Joyakim, Sedekia, dan Joahaz. Joyakim mempunyai 2 anak laki-laki bernama Joyakin dan Sedekia, keturunan Raja Joyakin. Inilah keturunan Joyakin, raja yang ditawan oleh orang Babel. Putranya ada 7 orang
ada 7 orang. Sealtiel, Malkiram, Pedaya, Sinenasar, Yekamia, Hosama, dan Nedabin. Pedaya mempunyai 2 anak laki-laki, Zerubabel dan Simei. Zerubabel mempunyai 2 anak laki-laki bernama Mesulam dan Hananya, dan 1 anak perempuan bernama Selomit. Ada lagi 5 anaknya laki-laki, yaitu Hasua, Ohel, Bereknya, Hasaja, dan Yusab Hesed. Hananya mempunyai 2 anak laki-laki, Pelaja dan Jesaya. Jesaya adalah ayah Repaya. Repaya ayah Arnan. Arnan ayah Obaja, dan Obaja ayah Sekanya. Sekanya mempunyai seorang anak laki-laki bernama Semaya, dan Semaya mempunyai 5 anak laki-laki bernama Hatus, Yigal, Bariah, Neria, dan Sapat. Anak laki-laki Neria ada 3 orang, Elionai, Hizkia, Azrikam. Elionai mempunyai 7 anak laki-laki, Hodaya, Eliasib, Pelaya, Akub, Johanam, Delaya, dan Anami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Semoga bermanfaat mengenai silsilah dari Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh, dan dari Nuh sampai ke Abram atau Abraham. Demikian pembacaan firman, dan Tuhan memberkati. Amin.